Oke, selamat malam. Temu lagi dengan saya, Surya Mestret, teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan membahas untuk besok teman-teman ya, tanggal 17 Desember 2021. Marketnya sehari, maksud saya saham-saham banyak yang sehari naik, kemudian sehari turun. Ini jujur aja kondisi ini sangat membingungkan kadang teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya Mistri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Teman-teman mesti berhati-hati. Yang kedua, di sini saya juga memiliki channel membership bagi teman-teman yang ingin join. Silakan, hanya dengan sekitar 20.000 teman-teman bisa menggunakan loyalty badge, sehingga teman-teman kalau request bahasan ataupun bahasan saham ataupun yang lainnya, saya akan bisa memfilter untuk rekan-rekan channel member, bisa saya beri prioritas untuk lebih tinggi. Oke teman-teman, sehari naik, sehari turun. Jujur aja memang kondisi ini nggak mudah ya teman-teman. Kemarin-kemarin banyak saham yang secara pergerakan bagus, tetapi tiba-tiba dibantingnya juga bagus juga. Jadi naik turunnya impas seperti itu. Ini yang kadang membuat tidak nyaman dan bagi sebagian orang akhirnya jauh dari market ya teman-teman. Berarti dalam posisi tidak terlalu agresif. Karena ini juga udah mendekati tanggal 20, sudah banyak yang mengajukan cuti, walaupun mungkin cutinya di rumah aja seperti itu. Ya, teman-teman, nggak apa-apa, kita akan bahas memang kondisi market tuh seperti ini, dan kadang dinamikanya juga kadang tidak mengenakkan. Tidak selamanya market akan naik terus, tapi juga tidak selamanya akan turun. IHSG kali ini ditutup di 6.594. Jadi untuk supportnya udah jebol ya teman-teman. Untuk supportnya udah jebol. Turun 0,47% atau 31,459%. Kita akan tengok kondisi IHSG hanya dari tren kecil ini aja karena sudah terjadi penembusan tren ya. Kita tarik tren kecil seperti ini, kita udah terjadi penembusan tren. Sebentar saya akan gambarkan dulu. Ada satu tren kecil yang dia udah ketembus di sini. Ya, di sini. Ya, tren ini udah ketembus sehingga kita langsung tarik Fibonacci-nya dalam jangka pendeknya dia. Kita bisa ngelihat bahwa koreksinya ini udah sampai 38 retracement sehingga ada target koreksi support sampai 6.558. Jadi untuk support dari IHSG sebenarnya supportnya hari ini sebenarnya udah kesentuh di 50 retracement 6.581. Karena closing nggak kuat di 38, ada target dia di kisaran 6.558. Jadi 6.581 udah dites. Berikutnya adalah 6.558 ya. Itu adalah untuk IHSG. Karena kalau misalkan 51 retracement-nya ini jebol, maka bisa ada satu target ke 63 teman-teman ya. Tapi tentu juga support-support di bawahnya harus jebol ya. Support yaitu setelah 61 itu ada support berikutnya di bawahnya adalah 6478 ya. Terus kemudian di bawah itu ada support lagi 6385. Tapi ini namanya market, bisa naik bisa turun. Kadang juga kita berpedoman pada support, kadang menjadi tidak berani untuk positioning, ternyata malah ditarik seperti itu. Dinamika marketnya memang sangat luar biasa saat ini. Sehari naik, sehari turun. Kondisi hari ini IHSG-nya turun 0,43%. Kita akan tengok saham-saham pendukung indeks. Kita bisa ngelihat bahwa Astra turun 3%, kemudian BRPT 3%. Sebenarnya banyak, ada juga maksud saya beberapa saham yang naik, yaitu Telkom yang signifikan, ada Arto 3,5 naik, kemudian BBAI naik 3,9%. Tapi juga secara umum nge-mix, istilahnya mixing dari beberapa saham pendukung indeks ini menghasilkan ya indeks yang turun 0, berapa tadi 447 ya, 0,47%. Seandainya misalkan untuk Arto ini dia nggak naik, mungkin IHSG bisa turun lebih dalam lagi seperti itu. Baik teman-teman, kita akan langsung ke bahasan saham ya. Tadi sudah saya lihat sekilas.
Baik teman-teman, kita akan langsung ke bahasan saham. Tadi udah saya lihat sekilas banyak sekali saham-saham yang masih melanjutkan penurunannya ya. Jadi saya sekilas cepat aja. Untuk BBNI juga sama ini teman-teman, dia masih mencari support-support di bawahnya, yaitu di 6750. Kalau jebol teman-teman perhatikan 6575 itu tradingan aja, nanti dijual di kisaran kalau supportnya adalah di ya kayak kemarin ya teman-teman yang saya sampaikan kemarin. Kalau support-support yang ada di bawah ini jebol, berarti mencari yang ada di bawahnya. BBNI masih mencari support di bawahnya. Ini bahasanya persis dengan kemarin, jadi nggak usah panjang-panjang aja. Untuk Bank Mandiri juga masih belum berhasil menembus resistan, sehingga ya namanya belum berhasil menembus resistan, dia akan mencoba untuk mengulang, ataupun misalnya nggak kuat dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Bank BRI pun juga sama, ketemu resistan dari uptrend price channel ini dan tepat berada di garis itu dia turun lagi. Supportnya jelas ya, ada di 4100, 4027. BBKP juga sama ya teman-teman, masih di kisaran 300. Ini alot sekali, 300 310 masih alot. 320 maksud saya, 315-an itu masih alot, sehingga sekarang bertahan di sekitar 300-an. BBCA juga sama, masih mencari support-supportnya. Saat ini sih dia berada di support ya, 7270-an, dan support berikutnya 7175. BBTN jelas juga masih mencari support, ada di 1700. Bank Danamon ini konsol ya, supportnya 2369 dan 2294. Masih cenderung mencari support. Untuk agro, pelemahan hari ini mulai terbatas ya, perlu konfirmasi untuk besok. Saat ini supportnya ada di 1990 ya teman-teman. Untuk BRIS ini saya rasa masih mencari support. Support yang paling dekat adalah di 1800. BTPS juga akhirnya koreksi teman-teman ya. Yang naik tidak akan naik terus, jadi selalu ada koreksi. Nah untuk BTPS ini koreksinya udah lewat di 38 retracement ya teman-teman, sehingga maksud saya lewat 23,6 retracement, sehingga support berikutnya dia ada di 3690. Kemudian untuk BNGA nggak ada perubahan, dibanding kemarin juga nggak ada perubahan, masih supportnya dia masih ada di 965 ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan tengok untuk bank-bank digital. Hari ini Arto malah naik ya. Tapi kenaikan Arto ini kadang sehari naik, sehari turun. Ya kalau sekarang ini dia ketemu resistan, ini resistan yang dibentuk ini, kemungkinan bisa jadi besok juga mungkin turun, karena Arto ini kebiasaannya cukup rapi ya. Dalam resistan yang saya bikin ini, dia tidak pernah keluar dari garis itu. BGTG juga udah istilahnya udah capek ya, udah ketemu resist. Udah ketemu puncaknya 2374, ini juga sudah mulai melemah. Kalau kita tarik Fibo-nya dari sini aja. Saat ini sih koreksinya tadi udah sempat sentuh di 23,6 retracement, tapi ditarik lagi teman-teman ya. Jadi untuk support masih di 330-an untuk BGTG. Untuk BBYB juga sekarang ini dia konsol setelah ngebreak ya teman-teman. Supportnya ada di target sebelumnya 161, tapi kalau kita tarik dari Fibonacci-nya, koreksinya ini masih sangat kecil ya, belum sampai di 2440-an. Kemudian untuk BBAI sebenarnya terkoreksi melewati 23, hampir ke 38, namun ditarik lagi ke atas, mendekati, maksud saya ke atas 23,6 retracement-nya ya, kembali lagi ke atas support. Untuk BABP setelah kemarin cukup oke sampai 255, ini kembali lagi terkoreksi. Bentuknya adalah doji teman-teman, bentuknya adalah doji. Kita tarik Fibo-nya, saat ini koreksinya udah sampai 5061, harusnya udah cukup ini. Dan ini juga berada di support ya, supportnya, jadi udah cukup kayaknya koreksinya, tetapi mesti dilihat besok. Untuk BNBA yang setelah ngebut kemarin terkoreksi 23 selama 3 hari. 23 retracement selama 3 hari, hari ini mulai mantul lagi teman-teman. Mulai naik ke atas. Kalau misalkan yang merah ini adalah tren besar ya teman-teman. Yang merah ini tren besar, kalau yang biru adalah tren base. Jadi dia bisa bertahan di atas support 4300 untuk BNBA. Kemudian untuk agro sudah saya bahas, BRIS, BNLI, ini sekilas saja.
Kalau ada yang penting saya bahas nanti. BEX masih belum ada pergerakan semuanya. Untuk BMAS masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Bank Mas Pion masih melanjutkan kenaikannya. Setelah nge-break triangle kemarin, ini adalah all time high, jadi musuhnya adalah the sky is the limit dan musuhnya adalah orang-orang yang take profit. Dan barang-barang ini juga mungkin tetap akan ada koreksi teman-teman. Ini koreksinya masih sangat-sangat kecil. Apa ya, kalau kita tarik Fibo juga belum ketemu di 23,6 retracement. Ini barang masih berlari menggunakan target-targetnya ya teman-teman. Target-targetnya kayaknya kalau dicari retracement untuk supportnya agak susah, jadi mungkin agak sulit seperti itu. Kalau kita tarik dari targetnya aja seperti ini. Nah ini ada target-targetnya dan dia udah sampai di, sebenarnya kalau hanya dari tren kecil ini, maka sebenarnya dia udah sampai target di 2750-an. Di 2827. Memang dia sudah capai target di situ. Tapi kalau kita tarik dari Fibo yang terbesar, lebih besar lagi, kita bisa tarik targetnya tentu akan lebih besar lagi seperti ini. Ya, kalau misalkan yang target kecil kita tarik, nah di hari ini sentuh 2750 adalah sentuh di target 1,61 teman-teman ya. Karena barang-barang ini masih all time high, maka kita gunakan untuk target-target kenaikannya. Kemudian untuk Amar ya teman-teman, Amar ini dia masih, setelah kenaikan kemarin dia masih terkoreksi, terjaga di 536, ini supportnya sama dengan bahasan kemarin. Untuk dinar dia sudah lemahnya udah sampai di lebih dari 50 dari kemarin. Udah ekstrim sih ya pelemahnya, tapi di sini tertahan di 61 retracement. Ini perhatikan di area kuning ini apakah akan ada pantulan. Untuk BFIN hari ini bisa ngebreak 3 resistan, 1, 2, 3, 50, 61, 78 teman-teman. Jadi tren yang saya ambil adalah ini. Dalam tren turun ini dia berhasil melewati resistan-resistannya 78. Sekarang dia sampai di 78,6 retracement. Resistan berikutnya adalah di high-nya 1176 ya. BBTN sudah, BTPS, BJTM masih nggak ada perubahan. BJBR ini akhirnya terkoreksi. Ini saya rasa koreksinya sudah sampai kisaran 50 retracement. Saya tes dulu. Oh iya, dia malah nyampe ke 61 retracement teman-teman. Ada pantulan sehingga closingnya agak ditarik sedikit mendekati 50 retracement ya. Kemudian oke, teman-teman, berikutnya adalah Astra. Astra yang kemarin saya bilang bagus, hari ini benar-benar dalam turunnya ya. Maksud saya secara candle dalam walaupun hanya 3%-an. Secara candle dalam. Nah, karena sebelumnya kenaikannya kecil-kecil, tiba-tiba penurunan hari ini melahap beberapa candle. Jadi ya jadi seperti ini ya, apa ya istilahnya, kenaikannya jadi nggak berguna seperti itu. Karena sebelumnya naik pelan-pelan, begitu turun langsung. Saat ini supportnya dia ada di 57 teman-teman ya. Turun hari ini dari 6050 sampai 5795. Untuk auto juga sama. Kalau auto sendiri memang kemarin sinyalnya shooting star dan ditambah hari ini turun lagi ya. Seperti ini. Jadi untuk supportnya jelas ada di 1200, 1180. Aces juga sama. Jadi barang-barang ini mengikuti bentuknya dari IHSG. Ini ikut turun lagi. Jadi teman-teman untuk kondisi sekarang memang mau nggak mau harus take profit ya. UNPR juga masih mencari support di 4162. Unilever juga sama. Ini jelas teman-teman bisa ngelihat, kecuali ini good. Garuda Food Putra Putri Jaya ini hari ini ngetes resistan 510 teman-teman ya. Tapi nggak ada jaminan besoknya akan naik. Jadi teman-teman yang saat ini punya posisi Garuda Food mungkin harus atur sendiri trailing stopnya. ICBP juga sama, kemarin naik, hari ini turun lagi. Masih cukup membingungkan. Untuk saham energi, ini untuk Medco masih mencari supportnya di 469. Elsa masih mencari supportnya 266. Akra terkoreksi juga. Akra kalau koreksi minimal di 4150, saya akan pantau lebih ketat. Perusahaan gas masih segitu-gitu aja, supportnya 1440. Saham sawit masih mencari support-support juga, teman-teman. Ini sekilas saja, nggak usah panjang-panjang bahasanya seperti ini terus, jadi bosen.
SIM juga masih mencari support. Ini untuk SSMS dia mulai ada reversal teman-teman. Kemarin naik, turun, naik. Perhatikan aja resistan. Nah, ini mesti kita ganti, mesti kita tarik Fibo baru. Oke, sebentar ya teman-teman, kita tarik Fibo yang baru. Oke, seperti ini. Perhatikan ada di titik 1050, perhatikan apakah berhasil tembus dari situ. BWPT masih melanjutkan penurunannya, mencari supportnya yang belum ketemu. Kemudian saham yang sering banget saya bahas ya dari bawah, Harum. Ini masih naik dan masih ketemu resist, masih bertahan cukup kuat. Koreksinya juga masih sangat-sangat kecil. Harum ini kalau turun, ini kayaknya orang pada rebutan untuk beli teman-teman ya. Ini barang bagus banget. Adaro juga masih melanjutkan kenaikannya walaupun hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok apakah akan ada koreksi. Untuk ITMG masih koreksi ya, PTBA masih koreksi, tapi koreksinya ini saya rasa nggak begitu besar. Kita coba tarik seperti ini. Nah koreksinya dia, dalam juga teman-teman ya, koreksinya sampai 38 retracement. Pas sih, di pas 38. Kalau misalkan di bawah 38 retracement ada target sampai 2600. Kemudian untuk Indika juga masih mencari support yang ada di bawahnya. Untuk Petrosi, ini untuk Petrosi teman-teman, resistannya masih belum berhasil ditembus di 2384. Kemudian Doit masih mencari support. Nah, bagaimana dengan MBSS yang kemarin oke? Ternyata 2 hari ini dia masuk lagi ke uptrend price channel yang saya bikin ini. Ya, jadi memang barang-barang yang naik kenceng, teman-teman mesti waspada saat ini karena banyak yang take profit juga. United Tractor kemarin turun, hari ini ada doji, konfirmasinya besok, tapi ngelihat bentuk seperti ini kayaknya memang kecenderungan naiknya masih sangat kurang. Saham konstruksi masih melanjutkan penurunannya teman-teman ya, Adi, Wika, PTPP. PTPP malah lower ya, kemarin lower, hari ini lower lagi. Berarti support berikutnya di 1020, Waskita masih juga mencari supportnya. Kemudian BSD malah make lower ya teman-teman. Nah itu ini gimana ini ya. Oke. Support dia ada di 998. Kemudian Pakuwon juga masih cenderung turun. Asri juga sama. Saya lanjutkan. Saya sekilas saja teman-teman, gak usah terlalu detail. Intinya banyak banget barang turun. Support-support resist bahkan low baru banyak ini. Cukup harus waspada. Saham sektor telekomunikasi yang masih sangat defensif. Ada Telkom masih oke, koreksinya dia masih kisaran 23,6 retracement. Indosat sepertinya 6100-an ini memang supportnya nih. Kalau misalkan masih nggak kuat, itu ada di 5654. Ya, bisa perhatikan di titik itu, ini belum diangkat-angkat. Oke, kita tunggu aja, saya masih punya barangnya. Kemudian untuk Excel akhirnya harganya masuk lagi ke uptrend price channel yang saya bikin ini. Resistan dia di 3189 teman-teman. Kemudian untuk Friend masih belum jelas ya, dia naik turunnya masih belum jelas. Ini masih setelah kemarin naik sampai 100-an, ini terkoreksi lagi sampai 90-an ya teman-teman. TBIG hari ini sebenarnya mencoba untuk menembus resistan 32, 37 tapi nggak kuat. Closing berada di atas support 3100. TUWR mencari support juga di 1100. IMAS IMJS keduanya masih mencari support. Kemudian untuk Antam, trio metal ya, secara umum trio metal ini kan cenderung mencari support-supportnya. Antam ini juga sama, tapi Antam ini closingnya naik ya, kecil aja. Hammer untuk yang Inco malah dia lower. Jadi supportnya Inco 4486. Tins supportnya dia, candle supportnya ada di 1460, 1428. MDKA saja yang saya bilang cukup menarik dan memang kemarin terkoreksi sampai 3557. Hari ini ditarik. Hanya yang MDKA aja untuk yang bagus dipakai trading. TKIM masih lower ya teman-teman. Make low seperti itu. Supportnya dia ada di 7200, INKP supportnya dia ada di 7500. JSMR tembus, supportnya dia ada di 3764.
Saham semen juga terkoreksi lagi turun ya. Dia terkoreksi, sekarang koreksinya udah sampai berapa untuk saham semen ini? Koreksi dia udah sampai di 38 retracement supportnya ya, di 11.600. SMGR masih low and low, bahkan lebih low dari titik sebelumnya. Saya pakai weekly aja. Sudah jelas supportnya tembus teman-teman. Sehingga kita gunain candle support berikutnya itu ada banyak sih di sini, ada di 6.500, 6.600, kemudian 6.300, 6.000, 5.800 seperti itu. Ini masih mencari support-supportnya ya, masih melanjutkan penurunannya. Kalau masuk dibikin target turun kan seperti itu. Kalau bikin target turun, target penurunan, dalam tren turun ini dia retrace 23 nih. Ya pokoknya untuk targetnya gunain historic candle aja seperti itu. Banyak sekali soalnya sebelumnya dia punya harga. Kemudian untuk ASA teman-teman ya, untuk ASA juga sama, masih mencari support-supportnya. Sekarang ini koreksi dia udah sampai hampir 50 retracement. Udah tembus 38 sih, ada target ke 3.354. Kemudian untuk ERA teman-teman supportnya juga jebol ya. Sehingga support berikutnya ada di 584. Terus teman-teman, dulu itu saya sering banget memasukkan ESA ya. Tapi lupa ya, terakhir kemarin saya udah jarang masuk ESA, padahal di watchlist sebelumnya itu ESA ini selalu masuk teman-teman nih. Tapi malah di terakhir-terakhir saya nggak masukin. Padahal ESA itu biasanya saya masukkan bareng ASA teman-teman. ASA kan tadi saya bahas ERA, jadi setelah ASA biasanya adalah ESA. Nah ESA ini kemarin miss saya, jadi dia ngebreak resist ini, dua resistan ini ketembus dan dia langsung lari nggak ketulungan sejak tanggal 9 Desember. Jadi memang Desember kemarin dari tanggal 3-an saya kan cuti ya ke Jakarta, jadi banyak sekali di luar nggak bisa ngelihat ini. Padahal saya juga sempat cut loss, jadi misalkan kemarin sebenarnya saya tanggal 3 teman-teman. Tanggal 3 Desember itu kan di sini teman-teman. Nah di sini sebenarnya Senin itu saya nggak bisa mantau. ESA itu Senin masih di sini. ESA itu Senin tuh masih di kisaran berapa ini? 338 di sini. Saya banyak di luar jadi nggak bisa memantau pergerakan si ESA ini, udah ketinggalan sudah. Ya sudah saya biarin aja seperti itu. Padahal untuk ganti-ganti cut loss bagus banget ini barang. Tapi nggak apa-apa, udah biarin aja. Kemudian setelah ASA SAME teman-teman. SAME hari ini ada pergerakan ya. Cukup oke. Saya harap besok dia bisa naik lagi karena saya ada posisi yang cukup besar untuk di SAME teman-teman. Kemudian untuk MTK juga masih melanjutkan kenaikannya. MTK biasanya kalau marketnya jelek dia bergerak naik, dan MTK biasanya barengan dengan SAME ya teman-teman. Nah untuk MPPA dia masih melanjutkan mencari supportnya di 445 teman-teman. Multipolar sendiri tadi sebenarnya mulai bagus, bergeraknya sempat turun dan kemudian closingnya naik. Untuk multipolar sendiri resistannya perhatikan di 383 sampai 395 teman-teman. LPPF masih mencari supportnya, ini hampir jebol hari ini, kalau jebol ada di 3642. LPCK juga terkoreksi sampai 38 dan hari ini mulai ada pantulan. Perhatikan teman-teman, karena sebelumnya di 1235 dia mantul lagi sempat naik sampai 1490. Perhatikan untuk LPCK, untuk LPKR saya rasa ini kurang menarik karena pergerakannya seperti itu aja. MLPT juga masih nggak ada menarik. MTDL ini barang swing ya teman-teman, naik turun naik turun naik turun. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli itu berada di area supportnya dan jual ketika berada di resistannya. Untuk MMLP hari ini ketemu resistan masih seperti kemarin ya, masih belum berhasil menembus 635 atau 38,2 retracement. Baik teman-teman, prinsipnya adalah yang naik tidak naik terus, yang turun juga tidak turun terus. Kita lihat SRTG kemarin naik yang cukup signifikan.
Hari ini terkoreksi sudah di bawah 23,6 retracement sehingga untuk support berikutnya ada di 2636 atau 38,2 retracement. Kemudian untuk saham ayam ini ya nggak kemana-mana ya teman-teman, nggak ada yang menarik. Java main malah mencari supportnya. Untuk Cepin ya dia masih sideways tapi ya kurang begitu menarik sih menurut saya. Oke, kemudian teman-teman berikutnya adalah untuk saham farmasi. Hari ini sepertinya bergerak ya. Kemarin kan saya bilang untuk farmasi nggak ada yang menarik. Hari ini bergerak. Cuman nggak jaminan sih untuk si KF ini akan lari karena resistannya ini cukup banyak dan nggak tembus-tembus seperti itu. Artinya ini barang kalau teman-teman mau masuk itu harus berada di dasar benar dan ketika dia sudah mulai ngegas, sebaiknya take profit aja. INAF juga sama, panjang sekali waktunya. Hanya IRA yang lebih menarik. Dan koreksi IRA kemarin sampai 38 retracement atau koreksi-koreksi yang ringan aja. Dan hari ini digas lagi sampai menembus 2196. Untuk PIVA sekilas saja. PIVA juga ini bikin Pinocchio bar. Teman-teman hati-hati kalau bergerak seperti itu. Mika yang saya bilang kemarin adalah ngebreak ternyata nggak kuat juga dan turun. Bahkan turunnya 3 hari ini cukup signifikan. SRAJ yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman untuk pantau karena dia setelah ngebreak dia lari, hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok apakah mau lanjut atau enggak. Untuk PRDA setelah naik, koreksi dan naik, ini sehari naik sehari turun juga. Saat ini dia ya juga hampir menembus, hampir ngetes lagi di 10 ribuan ya teman-teman. Sampai sudah untuk care ini kemarin masuk lagi ke channelnya ini ke atas supportnya, namun candlenya masih belum begitu bagus. Nah untuk heal kemarin juga saya sampaikan bahwa ini barang ngetes resistan dan hari ini ngebreak sampai di 50 ada take profit. 50 atau the power of 50 adalah merupakan area orang take profit biasanya. Kemudian untuk silo yang kemarin juga saya bahas teman-teman, silo ada di bawah, siapa tahu silo bisa memberikan kita profit. Dan ternyata silo ditarik dari 8.000 sampai 8.800. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment menyampaikan bahasan saham dengan tema hari ini adalah sehari naik sehari turun. Sebaiknya trading atau enggak? Menurut saya kalau memang teman-teman mau positioning ya, lebih baik saat ini teman-teman positioningnya selalu di support ya. Tetapi bukan melulu disupport terus ditinggal pergi seperti itu. Karena support juga bisa dijebol. Kalau supportnya sampai disamperin, teman-teman justru harus lebih hati-hati. Yang bagus adalah kalau supportnya nggak disamperin, tetapi nyamperin hanya beberapa tick di atas support. Berarti orang sudah buru-buru hajar kanan ketika sebelum sentuh support. Kalau seperti itu nggak jebol dan biasanya akan lari. Nah, nanti ketika teman-teman ngelihat candlenya udah mulai nggak kuat ketika ketemu resistan, ya, baik di 23, 38, atau terutama di 50 retracement, sebaiknya teman-teman take profit dulu. Jangan istilahnya maruk, karena sekarang ini walaupun Desember, kita tidak mengisi mindset kita bahwa bulan Desember ini harus naik, enggak. Karena marketnya juga memang naik, tapi berganti-gantian. Karena berganti-gantian mungkin hari ini naik, besok turun, dan besoknya naik, besoknya turun lagi. Sehingga yang paling tepat adalah saat ini adalah posisi trading. Ya teman-teman, kalau sudah ketemu resistan, sebaiknya take profit dulu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.